Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pertemuan perdana kita terkait dengan pembahasan di Ahsin 1 ini, yaitu kita akan membedah buku Panduan Tahsin Tajwid semester 1 karya almarhum Haji Ahmad Muzammil MF Al-Hafiz rahimahullah. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi kita berikutnya, yaitu di bab 1, bab yang pertama, yaitu terkait dengan muqaddimah. Yang A terkait dengan target dan kiat tahsin tilawah. Tahsin tilawah artinya memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi hampir semua kita sudah mengetahui bagaimana membaca Al-Quran, tapi saat kita membacanya masih ada kesalahan-kesalahan dalam membaca, sehingga kita perlu memperbaiki bacaan Al-Quran yang sudah kita kuasai saat ini. Seseorang yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, maka ia disebut dengan mahir atau mungkin. Orang yang mahir mendapatkan kemuliaan, sedangkan orang yang terbata-bata dan mau berusaha akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Yang artinya, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Dan orang yang kemampuan membaca Al-Quran terbata-bata serta merasa kesulitan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Untuk teman-teman semua, ini adalah berita gembira dari Rasulullah SAW untuk kita, bagaimana apabila kita sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan para malaikat. Dan apabila kita terbata-bata, masih merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 2 pahala, pahala membaca dan pahala berusaha untuk membaca dengan benar. Baik, selanjutnya adapun target dalam program tahsin kita ini, yang pertama adalah kemampuan membaca dengan lancar. Dan yang kedua adalah kemampuan membaca dengan benar. Itulah target dari adanya tahsin tilawah ini. Yang pertama adalah kemampuan membaca dengan lancar, dan kedua adalah membaca dengan benar. Baik teman-teman semua, bisa dilihat, kemampuan membaca dengan lancar adalah langkah pertama untuk mencapai bacaan yang mungkin, bacaan yang sempurna. Seorang yang mampu meningkatkan kualitas tilawah Al-Qurannya secara bertahap. Jadi cara supaya untuk lancar, yang pertama ini adalah meningkatkan kuantitas tilawah Al-Quran. Jadi harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Yang kedua, supaya bacaan kita menjadi lancar, ialah dengan mendengarkan murattal, bisa melalui MP3, bisa melalui YouTube, dan media-media lainnya. Jadi kita banyak mendengarkan murattal dan juga kita banyak membaca Al-Quran. 2 cara inilah supaya kita membaca Al-Quran dengan lancar. Sehingga apabila kita sudah lancar dalam membaca Al-Quran ini akan mempermudah dan mempercepat kita dalam mempelajari tahsin tilawah ini. Setelah kita membaca dengan banyak, sering mendengarkan Al-Quran sehingga bacaan kita lancar, maka tahap berikutnya adalah kita mempunyai kemampuan membaca dengan benar. Bagaimana caranya agar kita bisa mampu membaca dengan benar? Yang pertama adalah kita harus bertalaki. Apa itu talaki? Talaki artinya belajar membaca Al-Quran secara langsung dibimbing oleh seorang guru Al-Quran. Itulah arti talaki. Apa tadi artinya? Belajar membaca Al-Quran secara langsung dibimbing oleh seorang
guru Al-Quran. Karena kenapa? Dalam talaki seseorang akan mendapatkan pengarahan yang benar setiap kali salah membaca. Bacaan Al-Quran ini bukan berdasarkan ijtihad, melainkan riwayat, sehingga harus melalui proses talaki kepada seorang guru dan tidak dapat dipelajari sendiri. Jadi bacaan Al-Quran ini tidak bisa belajar lewat YouTube. Bacaan Al-Quran harus langsung bertemu dengan guru Al-Qurannya, karena dia membaca Al-Quran bukan terkait dengan ijtihad semau kita sendiri, tapi berdasarkan riwayat cara membaca Al-Quran. Ini penting. Lalu yang kedua, untuk kita membaca dengan benar adalah menguasai ilmu tajwid atau menguasai ilmu tajwidnya. Ini bisa, kalau menguasai ilmu tajwid, bisa melalui YouTube, bisa melalui buku-buku yang saat ini kita baca, buku tahsin tilawah ini, panduan tahsin tilawah ini pun bisa digunakan untuk belajar mengetahui ilmu tajwid. Namun yang paling penting adalah talaki. Yang paling penting adalah talaki. Ini menjadi kunci utama dalam membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena hukum membaca Al-Quran dengan benar adalah fardu ain, sedangkan hukum mempelajari ilmu teori itu adalah fardu kifayah. Artinya seorang sudah cukup ketika ia sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar, walaupun ia sudah lupa atau bahkan tidak menguasai ilmu tajwid. Itulah terkait dengan target tahsin tilawah. Berikutnya materi yang berikutnya, yang B, yaitu terkait dengan tempo dan cara membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk membaca Al-Quran secara tartil. Apa itu arti tartil? Itu artinya lambat, benar, dan khusyuk. Namun diperbolehkan membaca Al-Quran dengan agak cepat, asalkan bacaan tetap bertajwid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila," dan bacaan Al-Quran itu dengan tartil. Quran surah Al-Muzammil. Adapun cara membaca Al-Quran sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan telah diriwayatkan secara mutawatir oleh para sahabat dan ulama. Sehingga tidak ada cara membaca Al-Quran versi terbaru dari ulama manapun. Bacaan Al-Quran yang diceritakan oleh Rasulullah SAW jumlahnya banyak, karena Rasulullah membacakan sesuai dialek kaum pada saat itu. Beliau mendapatkan beragam bacaan tersebut dari malaikat Jibril alaihissalam. Pada akhir abad kedua, para ulama mengadakan penelitian tentang bacaan Al-Quran. Setelah ditinjau dari berbagai segi, maka bacaan dianggap mutawatir atau diakui kesahihannya adalah sejumlah 20 riwayat. Dengan 14 riwayat diantaranya yang paling banyak dikaji oleh para ilmuwan, sedangkan yang dipelajari oleh kaum muslimin pada umumnya hanya 1 riwayat saja. Ilmu tentang membaca Al-Quran mengkaji tentang macam-macam riwayat bacaan kursi dinamakan ilmu qiraat. Adapun ilmu tentang bacaan Al-Quran yang mengkaji tentang makhraj huruf beserta hukum lainnya disebut ilmu tajwid. Secara khusus ilmu tajwid baru ada tahun 325 Hijriah yang dipelopori oleh Imam Musa Al-Khaqani. Ilmu tajwid baru ada tahun 325 Hijriah. Dari 20 riwayat yang dikenal oleh dunia Islam, cara membaca Al-Quran yang diikuti masyarakat Indonesia dan kebanyakan negara pada umumnya ialah bacaan Hafs dari qiraah Imam Asim Syatibiyah atau jalur Imam Syatibiyah. Di antara riwayat lainnya adalah riwayat Imam Qalun, Imam Warash, Khalaf, dan lain-lain. Biasanya ini bisa nanti di materi kita pada selanjutnya di buku Ulumul Quran. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.